Welcome adik-adik. Aplikasi yang sudah saya buat dengan menggunakan CI4 ya. Jadi pertama kita harus login dulu di sini. Kita login aja langsung ya. Username-nya Dita, passwordnya 321. Kita login. Nanti tampilan awalnya seperti ini. Dashboardnya itu ada laporan penjualan, laba, transaksi, produk, sama stok menipis. Dan ada beberapa hal lain seperti grafik, produk terlaris, produk paling profit, dan stok yang menipis di bawahnya ya. Dan juga ada filter untuk memfilter laporannya yang di depan dashboard nih tampilannya di atas. Yang kedua kita menuju kasir, di mana di kasir ini produk yang bisa muncul hanyalah produk yang sudah diisi harga persatuan penjualannya. Itu ada di menu produk. Jadi kita menuju ke menu produk dulu. Nah, kita isi salah satu, misalnya yang masih kosong satuannya itu yang komo. Kita isi saja di sini ada kode produk, nama produk, kategori, sama stok utama. Usahakan di bagian stok utama kita mengisi stoknya dengan stok terkecil, misalnya PCS. Di kode produk itu adalah barcode yang sudah kamu scan dengan alat scanner. Jadi bisa ditaruh di sana barcode-nya ya. Lalu untuk multi satuan itu fungsinya untuk memberikan satuan harga. Tapi sebelum itu kita isi stoknya dulu di sini. Misalnya hitunglah stoknya itu 134 gitu. Di stok utama. Di bagian multi satuan produk itu bisa kita lihat di sini, kita isi dengan PCS, misalnya satuan terkecilnya dulu. PCS, nah pasti isinya satu kan. Kalau PCS kita tentukan harga belinya, misalnya harga belinya berapa ya, 200, terus margin atau keuntungan yang mau diambil itu 300, jadi harga jualnya itu 500 per satu komo gitu. Lalu untuk penjualan renteng, misalnya isinya itu ada 6, kita kasih harga belinya berapa ya, 5.000, enggak, berapa ya, 2.500 misalnya per renteng kita belinya, terus kita mau untung 2.500, jadi per renteng itu 5.000 gitu. Ini tinggal disimpan aja. Nanti kalau udah datanya tersimpan, dia akan muncul di menu kasir, karena begitu peraturannya. Karena kita tidak bisa menentukan harga satuan terkecilnya kalau kita belum isi harga satuannya. Nah, nanti akan muncul di kasir datanya seperti itu. Di bagian scan barcode ini bisa di-scan menggunakan alat scanner ya. Nanti akan otomatis muncul. Karena kita tidak punya alatnya, kita copy saja kodenya yang ada di data produk. Kita copy saja kodenya yang mana ya? Yang ini ya? Oh, yang ini aja. Kita copy dulu, lalu pindah ke kasir, paste di sini kodenya. Kita paste dulu di scan barcode ini. Intinya kita tidak punya alatnya, jadi kita praktekkan dengan copy paste saja. Nah, kalau sudah dipaste, nanti akan muncul di sebelah kanan. Itu dia barangnya, Indomina Fish Tofu 500 gram, seperti itu. Nah, di samping kanan itu kita bisa juga pilih produk lain dengan cara klik add. Nah, kalau udah diklik add, nanti tampilannya akan seperti kanan. Kita bisa pilih satuannya juga, misalnya dus. Nanti otomatis harganya juga akan berubah di sana. Nah, misalnya kita pilih dus sama PCS. Atau enggak kita pilih per PCS aja dulu lah. Oh enggak, kita pilih per dus saja. Nah, yang di bawahnya PCS, ini bisa ditambahkan langsung, otomatis harganya pun akan berubah. Entah itu total pembayarannya atau total harga produk sesuai jumlah yang kita pilih. Lalu kita klik pembayaran cash. Nanti kalau uangnya tidak cukup akan ada pemberitahuan di bawah berwarna merah dan tombol prosesnya akan di disable.
Jadi uangnya itu harus cukup atau lebih gitu supaya di menu kembalian bisa tertera dengan jelas seperti itu. Kalau sudah tinggal ditekan proses. Nanti akan dicetak struk seperti ini ya. Nah, ini dia struknya. Di dalam struknya sendiri ada barcode. Fungsi barcode dari struk ini ketika kita mau melakukan retur penjualan. Tapi karena kita tidak punya alat scannernya, jadi kita copy saja kode transaksinya ya, seperti itu. Kita blok, kita copy. Ini untuk implementasi aja ya, contoh aja. Setelah itu kita bahas retur nanti. Kita bahasnya riwayat dulu, riwayat transaksi. Dimana di sini ada beberapa fitur yaitu filter cetak laporan sama beberapa detail seperti total transaksi, total omset, transaksi lunas, dan transaksi pending. Nah, untuk cetak transaksinya itu nanti tampilannya seperti ini. Jadi kalian bisa pilih harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Kalau klik di bagian tahun ini nanti akan muncul seperti laporan per tahun gitu, transaksinya per tahun gimana gitu. Jadi kalian bisa seefisien mungkin memilih laporannya ya di situ. Kita bisa pilih filternya juga dan bisa klik bagian cetak laporan. Lalu kita beralih ke retur. Karena di retur misalnya kalian punya alat scanner, kalian bisa klik langsung kolom scan barcode, lalu tinggal kalian scan struk yang sudah dimiliki oleh pelanggan yang sudah membeli. Karena kita tidak punya alat scannernya, kita paste saja kode yang sudah kita scan di struknya yang tadi. Kita paste di sini ya, pastenya di kolom scan barcode ini. Oke, jadi kita paste saja di sini, lalu kita klik cari. Oke, nanti barang-barang yang sudah dibeli sesuai dengan struk yang tadi akan ada di bawah. Jadi sudah lengkap di sana ya, ada satuannya, ada jumlah belinya, ada kolom kondisi. Jadi kalian bisa pilih, kalau kondisinya baik dia akan kembali ke stok. Kalau kondisinya sudah tidak layak untuk dijual, maka dia akan menjadi kerugian gitu. Jadi tinggal kalian klik di angka nolnya ganti 1 sesuai jumlah belinya. Jadi itu misalnya dia mau retur Indomie Napis tofu, klik aja tinggal 1, terus sana otomatis total refundnya ada di sana dan metode refundnya ada di atas. Dan alasan returnnya kalian bisa isi sendiri. Misalnya kita pilih kondisinya rusak, lalu alasan returnnya itu barang rusak atau kadaluarsa. Nah, kalau sudah tinggal diklik simpan retur. Tinggal pilih OK. Nah, sesimpel itu untuk melakukan retur penjualan. Nah, kalau sudah, kita beralih ke pembahasan selanjutnya yaitu pembelian. Nah, ya sedikit tidak itulah bentuk dari retur ya teman-teman. Selanjutnya itu kita pilih pembelian. Di pembelian kalian harus pilih nama suppliernya dulu. Misalnya klik di sana, pilih RNK Tempasan, dan di sini kalian harus scan barcode dari barang yang sudah kalian input. Misalnya karena kita tidak punya alat scanner ya, sekali lagi kita copy paste saja kode barcode yang ada di data produk. Misalnya copy yang mana ya? Yang mana yang ada aja lah. Yang bisa di copy. Masih loading ya guys. Proses loading, load halamannya. Nah, pilih yang itu aja ya. Copy, ini kita close dulu. Nah, kita paste. Nah, otomatis akan langsung muncul barangnya di sana. Misalnya saya membeli 2 barang dari supplier yang ini. Kita paste lagi.
Ada 2 barang yang ada di sana. Kalau sudah di-scan, tinggal kita pilih satuannya, misalnya dus, harganya sudah tertera di sana ya. Tinggal pilih harganya, pilih jumlahnya. Kalau sudah, nanti otomatis di kanan ya akan ada total pembelian, suppliernya namanya siapa, sama jumlah itemnya berapa. Tinggal klik simpan pembelian, tinggal pilih OK. Sudah, sesimpel itu caranya guys untuk melakukan proses pembelian dari supplier ya di sini. Cuma begitu saja sih. Tapi kalau pakai alat scanner mungkin akan lebih praktis ya teman-teman. Dan di master datanya itu seperti biasa ada data produk, ada data kategori, ada supplier. Jadi hal pertama yang harus kamu isi itu adalah data kategori, kedua data produk, lalu ketiga data suppliernya. Di sana cuma CRUD biasa sih guys. CRUD biasa. CRUD itu by the way ubah tambah hapus ya. Lalu kita beralih ke opname. Opname ini fungsinya untuk mengevaluasi jumlah stok yang ada di stok sistem sama stok fisik alias stok toko. Misalnya ada human error ketika manusia salah hitung, nanti selisih barangnya dia bingung. Jadi kita perlu data yang ada di sistem sama yang di fisik atau kehidupan dunia nyatanya. Jadi di sini fungsinya kita harus scan barcode produknya, misalnya Indomina Fish Tofu, lalu klik and paste di sana, atau bisa dipakai scanner, lalu kita periksa misalnya di stok sistemnya itu ada 87, tapi ternyata di stok fisiknya itu ternyata ada 70 doang. Jadi klik aja di sana terus isi 70. Lalu pilih simpan opname di atas. Tinggal di OK. Nah, begitu caranya untuk menyelaraskan jumlah stok yang ada di stok sistem sama stok fisik. Lalu di bagian stock log itu adalah semua alur dari stoknya. Misalnya ada pembelian opname atau yang masuk atau dan lain-lainnya. Intinya di sini tempat semua stoknya terhistory, dicatat di sini semuanya. Misalnya yang dari penjualan, pembelian, keluar masuk atau opname. Ya, ada di sana, kalian bisa pilih menunya di sana, terus kalian bisa cari produknya juga. Ya, intinya di sana udah jelas fiturnya kayak gimana ya. Untuk memudahkan kinerja toko kalian. Oke, sudah sampai sana. Lalu kita berlanjut ke laporan penjualan. Di laporan penjualan bisa kalian lihat di sana ada filternya, di mana kalian bisa memilih tanggal hari ini misalnya sama bulan ini untuk laporan kalian secara real time. Kalau kalian klik, kalian bisa lihat perbedaannya apa gitu. Karena saya buat ini di jam 12 malam, jadi konversi waktunya agak kurang tepat. Kalau klik hari ini masih kosong, padahal hari ini kita melakukan transaksi gitu. Dan di bawahnya itu ada produk terlaris sama data transaksi. Kalau diklik bagian detailnya akan keluar detail barang-barang yang dilakukan pada transaksi tersebut. Kayak gitu ya. Oke. Di sini ada produk terlaris. Dan ini bisa dicetak ya teman-teman. Nah, di sini ada grafik penjualan sama laba sebagai pembedanya. Dan di atasnya ada print. Kalau diklik nanti tampilannya seperti ini untuk printnya. Jadi kalian cukup pakai ini aja ya, sebenarnya bisa langsung printnya penjualan. Kita beralih ke retur. Laporan retur ya kurang lebih sama kayak yang tadi ya. Ada filternya, ada print laporannya, ada total detail informasi yang kayak tadi. Kalau diklik detail ada barang yang sudah diretur,
sesuai dengan transaksi yang ada di sana gitu. Oke. Nah, itu untuk retur. Kalau di print nanti kayak gini dia laporan returnya. Segitu aja sih untuk bagian retur. Di pembelian juga sama, ada kayak gitu. Nah, bisa di print juga, ada filternya, ada beberapa detail informasi di atasnya, dan juga barang yang sudah dibeli dari supplier sesuai dengan nomor pembelian yang ada gitu. Selanjutnya di laporan stok produk, ini lebih ke manajemen stok dari produk kamu sih. Misalnya nilai stoknya itu segitu, diambil dari harga jualnya, terus total produknya segitu 82 misalnya, terus yang produk yang kritis stoknya itu ada 53 produk. Jadi kalian bisa lihat di sana juga ada yang stok aman, ada stok kritis, sudah tentu jelasnya di sana. Untuk informasi lainnya bisa kalian lihat di situ. Untuk yang belum ada harganya, itu biasanya karena produknya belum diisi harga persatuan yang berbeda gitu. Kenapa dia 0? Karena dia belum diisi satuannya di data produk. Nah, seperti itu saja sih untuk beberapa informasi yang ada di laporan stok. Ini bisa di print seperti biasa, karena namanya laporan tentu ada yang harus di print. Nanti laporan print dari stoknya itu akan seperti ini, dilengkapi dengan keterangan kecil seperti stok kritis, ditandai dengan warna merah. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya di bagian analisa. Ini agak lama ya teman-teman. Selanjutnya di bagian analisa, kita klik analisa dulu ya. Oke, nanti bagian analisa itu seperti ini ya. Fungsinya untuk menganalisa semua yang ada, misalnya di penjualan, pembelian, retur, laba. Dan di bawahnya ada grafik. Kita bisa lihat dari keempat menu, detail menu tadi itu mana yang lebih tinggi. Di bawahnya ada manajemen stok. Lalu di paling bawah itu ada Insight AI. Jadi AI akan menganalisa semua data kalian dan memberikan kesimpulan. Tapi di sini AI-nya tidak aktif karena saya belum menggunakan APK yang saya punya. Jadi kalian kalau bisa pakai APK kalian sendiri. Gitu. Di setting toko itu untuk menambah informasi toko kalian, misalnya kayak logo toko, nama toko, alamat, nomor HP, email, dan integrasi Midtrans. Itu kalau kita mau ubah tinggal kita ketik aja kayak gini ya, Mr. Atung misalnya, terus alamatnya saya ubah aja, alamatnya kayak gini, Lombok Timur seperti biasa. Terus logonya saya ubah pakai muka saya aja lah, nggak apa-apa. Mana ya? Ada di sini. Nih kita pilih aja muka saya misalnya. Oke, kalau udah, di bawahnya itu ada integrasi Midtrans. Midtrans itu fungsinya untuk melakukan pembayaran QRIS dinamis. QRIS dinamis di sini maksudnya ketika kalian melakukan pembayaran dengan QRIS, biasanya kalian kan kalau statis itu kalian input sendiri jumlah bayarnya, tapi kalau pakai Midtrans itu dia akan dinamis. Misalnya pembelian kalian seperti ini jumlahnya, misalnya kalau kalian scan QRIS-nya sesuai dengan jumlah pembelian yang kalian lakukan. Itu fungsinya di bagian Midtrans ya. Nah, nanti fungsinya akan ada seperti ini tuh di tombol pembayaran QRIS, tapi ini masih belum berfungsi karena belum ada server key sama client key-nya. Dan kita harus membuat Midtrans, tapi saya belum membuat Midtrans ya teman-teman. Jadi fungsinya nanti di sana dia katanya. Ya, by the way, aplikasi ini akan terintegrasi dengan Midtrans ya, by the way. Saya lagi menyiapkannya, jadi tinggal sedikit lagi. Karena saya belum punya Midtrans, jadi ini belum tersedia ya teman-teman.
tapi saya usahakan akan tersedia update-nya. Lalu di bagian di bagian user yang tadi, yaitu ada data user. Kalian bisa tambah, ubah, hapus data user seperti biasa. Sekian dan terima kasih teman-teman. Cuma itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih banyak.